Dari sahabat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah perbuatan fasik, sedangkan memeranginya adalah kekufuran. Kemudian juga hadis berikutnya yang juga ada kaitan dengan hadis ke-8, hadis ke-9-nya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah prasangka buruk karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-8 ini menjelaskan kepada kita tentang larangan mencela seorang muslim, apalagi sampai kemudian memeranginya. Karena seorang muslim itu dikatakan oleh Nabi SAW bahwa darah-darah mereka, harta-harta mereka, bahkan kehormatan mereka itu haram. Darahnya haram ditumpahkan, hartanya haram untuk diambil, dan kehormatannya haram untuk direndahkan. Makanya mencela seorang muslim itu sebuah kefasikan. Apalagi sifat seorang muslim itu adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Orang yang selamat dari lisan dia terhadap muslim yang lainnya, baik dengan lisannya atau dengan tangannya. Jadi kalau ada seorang muslim suka mencela, suka mencaci saudaranya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menghukumi dia orang fasik. Dan fasik itu artinya orang yang tidak baik. Dari sini pentingnya kita menjaga lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan soal masalah lisan ini. Ketika Muadz bin Jabal radhiyallahu an bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kebanyakan manusia masuk neraka itu gara-gara lisan wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, celaka engkau hai Muadz, bukankah kebanyakan manusia masuk neraka itu gara-gara lisan-lisan mereka? Makanya karena bahayanya lisan ini, Nabi SAW mengingatkan kita agar jangan suka mencela. Karena seorang muslim itu bukan pencela. Kalau saja mencela itu sebuah kefasikan, maka kalau sampai memeranginya, apalagi sampai membunuhnya, maka itu bisa merupakan kekufuran. Karena ada orang-orang yang menyerang kaum muslimin mengatasnamakan Islam. Seperti umpamanya orang-orang yang terdeteksi pemahamannya pemahaman khawarij, ataupun bahasa kita terkena pemahaman teroris. Terkadang ketika mereka kemudian melakukan aksi-aksi, itu sasarannya bukan hanya orang kafir, tapi orang-orang Islam pun menjadi korban. Celakanya mereka menganggap di luar kelompoknya itu bukan muslim. Lah Nabi SAW mengingatkan wa qitaluhu kufrun. Ingat, memerangi seorang muslim itu sebuah kekufuran. Maka dari dua perkara yang disebutkan Nabi SAW, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun, bahwa mencela seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya kekufuran. Dari sini kita tahu tentang harga seorang muslim. Maka tidak boleh seseorang menyakiti hati saudaranya. Lah kemudian hadis yang ke-9 ini yang menarik kita bahas, tentang berburuk sangka kepada seorang muslim. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada lanjutannya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian jangan berburuk sangka. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena buruk sangka itu sedusta-dustanya ucapan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadhu wa kunu ibadallahi ikhwana. Setelah Nabi SAW mengatakan jangan berburuk sangka karena buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan, maka Rasul mengatakan karena dari buruk sangka ini akan terlahir macam-macam penyakit. Di antaranya tahassus, mencari-cari berita
kejelekan orang. Kemudian tajassus, berusaha untuk memata-matai dan berakhir dengan hasad. Makanya Rasul mengatakan wala tahassasu, jangan kalian mencari berita keburukan orang lain. Wala tajassasu, jangan memata-matai. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki. Wala tadabaru wala tabaghadu, jangan saling membelakangi, jangan saling mendengki, tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hati-hati dari dzan, berprasangka. Maksudnya prasangka di sini itu, Bu, artinya prasangka yang tidak ada bukti di dalamnya. Jadi dia berprasangka dengan tanpa ada sandaran bukti ataupun alamat-alamat yang jelas. Kenapa demikian? Karena buruk sangka itu kan dua macam. Ada buruk sangka yang dibolehkan, ada buruk sangka yang tidak dibolehkan. Kapan buruk sangka yang dibolehkan dan kapan buruk sangka yang tidak dibolehkan? Jadi kapan dibolehkan, kapan tidak dibolehkan? Buruk sangka yang tidak dibolehkan adalah buruk sangka yang tidak ada qarina, artinya tidak ada tanda-tanda. Tiba-tiba kita berburuk sangka saja kepada orang. Beda kalau ada tanda-tandanya, Bu. Umpamanya, ibu parkir motor di depan rumah. Ada orang asing, tampangnya mencurigakan. Tiba-tiba kemudian dia mengorek-ngorek kunci motor kita. Berarti kita boleh berburuk sangka. Jangan-jangan dia hendak mencuri. Lah, berburuk sangka seperti ini dibolehkan, Bu. Kenapa? Karena ada korinahnya, ada tanda-tandanya, ada alamat yang jelas. Orang itu saya nggak kenal. Kenapa dia kemudian berada di atas motor dan mengorek-ngorek tempat kuncinya? Berarti orang ini mau maling. Nah, itu berburuk sangka yang dibolehkan. Ya. Tetapi kalau seandainya tidak ada qarina sama sekali, tidak ada tanda-tanda, tiba-tiba kita berburuk sangka, itulah yang dicela dan yang dimaksud dalam hadis ini, iyyakum wadh-dhann. Hati-hati kalian jangan berburuk sangka. Karena buruk sangka ini penyakit hati, Bu. Penyakit hati yang hampir kebanyakan tidak selamat. Jangankan kepada orang yang berbuat jahat, kepada orang yang berbuat baik saja kadang-kadang kita buruk sangka. Umpamanya ada tetangga tiba-tiba kemudian rajin sedekah, nggak pernah dia sedekah, dia pula bersedekah. Terkadang kita ini kemudian berburuk sangka, oh jangan-jangan dia mau ria saja, jangan-jangan mau pamer saja, tumben nggak pernah sedekah kok dia sedekah. Lah ini kan berburuk sangka yang tidak dibolehkan. Ya. Atau lebih daripada itu, umpamanya ibu pulang dari pengajian di sini. Alhamdulillah, pengajian pagi ini saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Ustadz menjelaskan kita tidak boleh mencaci maki seorang muslim karena itu sebuah kefasikan, apalagi memeranginya itu sebuah kekufuran. Kemudian juga ilmu yang saya dapati pagi ini, alhamdulillah kita dilarang berburuk sangka. Saya masih dapat ilmu tidak seperti Umi Anu. Lah ini kan kalimat tidak seperti Umi Anu, tidak seperti akhwat Anu. Ini kan berburuk sangka. Lah ini yang tidak dibolehkan seperti ini. Makanya kenapa dalam Islam itu kalau kita melihat sesuatu yang buruk di depan kita, yang ditimbulkan saudara kita, harus pandai-pandai memberikan uzur. Dengan bahasa lain, cari 1000 uzur kepada saudara kita itu. Ada umpamanya salah satu umat di sini yang biasa sering ngaji, tahu-tahu lama nggak ada kajian, nggak pernah hadir 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun. Tiba-tiba ketemu di jalan. Boleh jadi mungkin yang tadinya cadaran dibuka cadarnya. Langsung kemudian kita berburuk sangka. Oh patutlah begini dan begitu. Tidak boleh, Bu. Tetap kita harus memberikan uzur. Oh boleh jadi mungkin dia ditekan suaminya, atau boleh jadi ada tekanan-tekanan lain yang menjadikan dia tidak hadir. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sehingga dia bisa hadir lagi. Kan ujung-ujungnya doanya baik. Orang kalau berbaik sangka itu doanya akan baik dan itu berpahala. Tapi orang kalau buruk sangka doanya pasti jelek tuh, dan itu sebuah dosa. Oh pantas saja. Nah ini kalau sudah pantas saja dia begitu, jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu, sesatlah dia sekarang. Mulailah kemudian mencaci saudaranya. Makanya kenapa kemudian Nabi SAW mewanti-wanti iyyakum wadh-dhann.
Hati-hati kalian jangan berburuk sangka, karena Al-Quran sendiri melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena berprasangka itu umumnya adalah perbuatan dosa. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan prasangka itu asalnya adalah dosa? Karena akan mengantarkan kepada perkara. Pertama, tajassus tadi. Dari berburuk sangka ini, mulailah dia mencari-cari kesalahan orang. Dari mencari-cari kesalahan orang, jatuh ke yang kedua. Apa itu? Ghibah. Awalnya buruk sangka, tengah-tengahnya mencari-cari kesalahan, ujung-ujungnya ghibah, Bu. Makanya ayat ini mengatakan wala tajassasu sampai kepada wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Lainlah kenapa kemudian Nabi SAW sangat melarang berburuk sangka. Karena kalau orang sudah buruk sangka, contoh umpamanya ada tetangga tiba-tiba renovasi rumah, beli kendaraan bagus, mulai berburuk sangka tuh. Saya tahu kok suaminya itu kerjanya apa, mana bisa dia renovasi rumah, mana bisa dia membeli mobil bagus. Jangan-jangan. Nah, mulai kemudian dia mencari-cari. Saya pengen tahu itu uangnya dari mana tuh. Jangan pasang togel pula. Dari situ kemudian ghibah, ajak tetangganya, itu si Anu kok bisa bongkar rumahnya, bisa renovasi, bisa ini ujung-ujungnya ghibah, Bu. Makanya kenapa ada perkataan yang bagus sekali dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ma yazalul masruq minhu yatadhanna hatta yasira a'zam minasari. Terus menerus seseorang dicuri darinya sesuatu barang, berprasangka buruk sampai ia lebih parah dibandingkan orang yang mencurinya. Jadi umpamanya nih, ibu kecurian uang di rumah, atau mungkin barang-barang berharga lah di rumah. Tidak ada CCTV, tidak ada orang yang lihat. Mulai kemudian otak ibu berputar-putar tuh. Ini siapa nih pencuri ini? Mulai kemudian berprasangka kepada tetangganya. Jangan-jangan tetangga nih waktu rumah terbuka dia masuk, saya tak tahu. Karena yang paling tahu kondisi rumah itu adalah orang sebelah. Atau mungkin ke saudaranya, jangan-jangan saudaranya. Karena yang tahu rumah ini seluk-beluknya hanya si dia. Ya. Mulai akhirnya kemudian seseorang berburuk sangka. Dari buruk sangka inilah mulai kemudian akhirnya seseorang kemudian menggibah. Lah, dosa buruk sangka, dosa kemudian menggibah, dosa kemudian menghina, itu lebih besar daripada orang yang mencuri itu. Masuk aja, Bu. Waalaikumsalam. Ibu masuk aja. Gak apa-apa, masuk. Gak apa-apa, masuk aja ke sini, Bu. Sama ibu-ibu di belakang sini, Bu. Ini ada jamaah mau masuk, mau dengerin. Masuk aja. Jadi di sini lihat perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Jadi orang yang dicuri barangnya terkadang lebih besar dosanya dibandingkan orang yang mencuri itu. Mencuri itu sudah dosa, Bu. Harusnya kan jangan kita berburuk sangka, harusnya berbaik sangka. Ini siapa ya yang mengambil harta saya ini? Jangan langsung menuduh siapa-siapa, Bu. Tetapi ibu harus cari bukti dulu. Sebab kalau tidak cari bukti kemudian langsung berburuk sangka, menuduh tetangganya, menuduh saudaranya, maka tuduhan-tuduhan yang berakhir kepada ghibah dan mencari-cari keburukan itu lebih parah dibandingkan sang pencurinya. Nah, inilah yang kemudian agama melarang, kita tidak boleh berburuk sangka itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah buruk sangka ini kan dua macam juga. Yang paling parah adalah berburuk sangka dengan Allah. Berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala ini separah-parahnya buruk sangka. Kenapa demikian? Karena dia berburuk sangka dengan zat yang telah berbuat baik kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, memberikan kehidupan kepada kita. Kita berburuk sangka pula dengan Allah. Seperti umpamanya seseorang menganggap bahwa takdir dia itu senantiasa buruk dan tidak pernah diberikan kebaikan. Kenapa si Anu saja sukses, kenapa saya tidak sukses? Kenapa anak orang itu baik, kenapa anak saya begini? Kenapa usaha Anu itu kok lancar jaya, kenapa usaha saya si gulung-gulung tikar saja? Jadi ada orang yang kemudian tidak bersyukur, akhirnya
akhirnya berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Bahaya sekali ketika seseorang kemudian berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah yang kedua yang dimaksud hadis ini adalah berburuk sangka dengan seorang muslim. Berburuk sangka dengan seorang muslim. Makanya untuk menghindari agar kita ini tidak jatuh kepada berburuk sangka itu, satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah agar hati kita ini dibersihkan. Karena membersihkan hati itu adalah kunci kelapangan. Orang yang buruk sangka itu hidupnya nggak akan tenang. Karena hari-hari curiga dengan orang terus. Kapan tenangnya? Maka minta kepada Allah untuk supaya hati kita dilapangkan. Kemudian yang kedua, bawa perkataan orang itu, walaupun perkataan orang itu mungkin tidak baik, tetapi berilah kemungkinan-kemungkinan, uzur-uzur, supaya kita tidak berburuk sangka. Umpamanya, dahulu para ulama salaf mengatakan, kalau seandainya ada orang yang berteriak di atas ketinggian, mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Kalimat ini kufur atau tidak? Kufur, Bu. Masa dia mengatakan saya Rabb kalian yang paling tinggi? Tapi kata ulama salaf, jangan langsung kemudian kita kafirkan orang itu. Oh, kafir orang itu. Masa ngomong saya Rabb kalian yang paling tinggi? Ini si Fir'aun yang ngomong begitu. Nggak boleh, Bu, kita langsung memponis atau berburuk sangka dengan orang yang mengatakan seperti itu. Tapi katakan, oh mungkin dia lagi baca ayat. Kan ada ayatnya. Perkataan Fir'aun, wa qala inni rabbukumul a'la, ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Oh, dia lagi baca ayat. Jadi kita berbaik sangka dulu sama dia. Dia sedang tidak mengaku Tuhan, dia sedang baca ayat. Nah, contohnya seperti itu. Makanya bagaimana Nabi SAW menghilangkan seseorang berburuk sangka itu dengan cara meluruskan niat agar dia berbaik sangka. Contoh umpamanya di zaman Nabi, Bu, ada seorang suami datang kepada Nabi SAW mengadukan soal anaknya. Suaminya kulitnya putih, istrinya kulitnya putih, punya anak kulitnya hitam. Kan aneh kan, bukan? Ibu putih nih kulitnya, kemudian bapak juga putih, kenapa pula jadi celeng anaknya? Jadi akhirnya kemudian si suami ini mengadu kepada Nabi, mulai buruk sangka sama istrinya tuh. Jangan-jangan istri saya selingkuh nih. Jangan-jangan anak tetangga pula tuh yang celeng tuh. Karena kebetulan tetangga pula suaminya hitam, umpamanya. Jadi orang ini kan datang kepada Nabi, Rasul, gimana ini? Saya putih, istri saya putih, kenapa anak saya hitam? Jadi Nabi SAW ini ingin meluruskan supaya si suami jangan buruk sangka dengan istri. Karena tidak boleh langsung menuduh. Tanpa ada saksi, tanpa ada bukti, menuduh wanita baik-baik berzina itu dosa besar. Sehingga Nabi SAW mempermisalkan dengan unta. Kata Nabi SAW, kamu punya unta? Ya, ada enggak anak-anak unta yang kau miliki berbeda warna dengan induk-induk untanya? Kata orang ini ada. Boleh jadi anakmu yang hitam itu keturunan moyangmu. Mungkin kakekmu keberapa orang negro. Ini turunannya. Jadi Nabi SAW berusaha supaya orang itu tidak buruk sangka. Lah Rasul membawa perkataan orang itu dengan ada kemungkinan-kemungkinan. Makanya kalau ibu ini punya kawan yang tadinya jarang marah-marah, tiba-tiba kok emosian, ibu jangan langsung menuduh macam-macam. Boleh jadi mungkin dia lagi masalah dengan suaminya. Boleh jadi dia habis salah minum obat, ya, atau apalah kan begitu, Bu, ya. Jadi kita harus memberikan banyak uzur supaya jangan berburuk sangka. Ini yang kedua, ini penting. Jadi bawa ucapan manusia itu kepada hal-hal yang ada kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak tahu, supaya jangan buruk sangka. Pokoknya berikan uzur yang banyak. Kemudian juga istihzaru afati su'idzan. Coba kita berpikir tentang bahaya orang berburuk sangka supaya jangan buruk sangka. Bahwa buruk sangka itu akan mengantarkan kepada mencari-cari aib saudaranya. Dan ingat, mencari-cari aib saudaranya, Allah akan cari aibnya juga. Makanya kata ulama, Bu, kalau ibu sedang memandikan mayat, qadarullah mungkin mayat ini
adalah cacatnya, ada aibnya. Boleh jadi mungkin bau yang bersangatan. Ibu tutup aibnya. Jangan pula ibu ceritakan seumur-umur saya jadi memandikan mayat, tidak pernah sebau mayat ini katanya. Nggak boleh, harus tutup aibnya. Kenapa? Karena kita juga akan mati. Boleh jadi ketika kita mengumbar aib saudaranya yang kita mandikan jenazahnya, kemudian kita juga Allah takdirkan meninggal dunia, Allah buat bau badan kita, maka bisa terjadi kemudian kita pun dicibir orang. Itulah dalam kaidah kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang seperti itu, maka Allah pun akan membuat hal yang sama dengan engkau. Makanya penting seseorang itu menghadirkan tentang bahaya buruk sangka yang akan mengantarkan kepada mencari-cari aib orang atau sampai kepada tingkat ghibah, supaya jangan buruk sangka. Kemudian juga yang keempat, inzalu nafsi manzilatal ghair. Posisikan ibu kalau kedudukan ibu itu sama dengan orang yang kita buruk sangkai. Seandainya umpamanya orang yang ibu buruk sangka itu mendengar bahwa ibu berburuk sangka kepadanya, kan tak suka. Lah begitu juga kalau ada orang berburuk sangka kepada kita, kita juga gak suka. Lah itulah hakikat daripada persaudaraan yang Rasul katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sebagaimana orang suka kalau kita berbaik sangka, maka kita pun suka ketika orang berbaik sangka dengan kita. Atau sebagaimana orang tidak suka kita berburuk sangka, kita juga tidak suka kalau ada orang berburuk sangka dengan kita. Maka posisikan kita itu layaknya orang lain. Kemudian yang terakhir, hindari menghukumi orang berdasarkan niat. Hindari menghukumi orang berdasarkan hanya niat saja. Ada orang lewat di depan kita, orang asing, kok nggak pernah nampak orang ini kok. Jangan-jangan dia mau curi tuh. Jangan-jangan dia mau ngambil sesuatu. Oh jangan, boleh jadi dia kesasar, cari alamat, kan itu Bu ya. Jadi nggak boleh langsung memponis. Nah ini perkara-perkara seperti ini yang harus dipahami, bahwa berburuk sangka itu bisa dihindari dengan perkara-perkara ini. Karena banyak bahaya yang ditimbulkan berburuk sangka itu. Pertama, buruk sangka itu melahirkan akhlak yang buruk. Yang kedua, biasanya kedengkian dan permusuhan itu juga diawali dari buruk sangka dulu. Kemudian yang ketiga, biasanya dari buruk sangka itu mencari-cari aib saudaranya yang berujung kepada ghibah tadi. Bahkan yang lebih daripada itu, kata para ulama, sebab banyaknya persoalan, pertengkaran, permusuhan baik di tingkat keluarga atau masyarakat itu berawal dari buruk sangka. Contoh, ketika umpamanya ibu nelpon suami, nggak diangkat-angkat, udah 100 kali telepon, tadi angkat-angkat, mulai ibu berburuk sangka, jangan-jangan suami saya kesana kesini nih. Lah, ketika kemudian kita mengawali dengan berburuk sangka, datang suami, ibu langsung marah-marah kan? Kenapa kau tak angkat? Dari mana kamu? Sama siapa? Udah jam segini baru balik. Pamanya kan? Mulai akhirnya timbul pertengkaran dari sini. Itu tingkat keluarga. Ke tetangga juga apalagi kan, bisa musuhan tuh gara-gara buruk sangka. Ini musim mangga nih. Kok mangga saya hilang satu di pohonnya nih? Siapa yang ngambil nih? Ini tetangga tak punya pohon mangga. Kenapa dia makan mangga? Jangan mangga saya pula. Itu Bu ya. Padahal boleh jadi dia beli. Lah ini akhirnya kemudian akan menimbulkan pertengkaran. Di masyarakat juga begitu. Jadi menimbulkan banyak muskilah keluarga, tetangga, masyarakat. Ini dampak daripada buruk sangka. Termasuk juga yang kelima, melemahkan kepercayaan kepada kaum muslimin. Akhirnya karena sering curiga, nggak yakin dengan orang. Saya itu ada kawanmu, dia punya usaha. Itu nggak pernah dia itu percaya dengan orang. Jadi setiap bawa karyawan dipecat kan gitu. Akhirnya dikerjain sendiri tuh dari pagi, siang, malam tuh. Jadi saya pernah nanya, kenapa antum ndak bawa karyawan biar enak lah, usaha sudah maju begini, nanti sakit pinggang pula dikerjain sendiri.
Dia bilang apa? Anak nggak percaya katanya dengan orang. Lah kenapa akhirnya? Ya usahanya nggak berkembang-kembang karena dikerjakan sendiri kan. Berawal dari buruk sangka. Jadi kenapa buruk? Nanti kalau saya ambil karyawan, nanti dia nyuri, nanti dia nggak amanah, nanti dia begini, dia begitu. Lah ini kan berawal dari buruk sangka, akhirnya apa? Nggak yakin dengan saudaranya. Ya. Dan lebih daripada itu, ingat buruk sangka ini kan senjata setan. Sampai-sampai Nabi SAW ketika di bulan Ramadan itu sedang iktikaf. Sofiyah datang, istrinya. Kemudian Nabi SAW ngobrol lah itu di tepi Masjid Nabawi itu dengan Sofiyah, karena di zaman itu kan masjid belum ada penerangan kayak sekarang terang kan gitu kan. Jadi kalau ibu duduk dengan suami, ada orang lewat, pasti tahu itu duduk sama suaminya atau duduk sama istrinya. Tapi kan di zaman itu kan gelap. Nabi duduk-duduk dengan Sofiyah ngobrol. Tiba-tiba lewat dua sahabat Nabi. Ketika melintas di hadapan Rasul, tergesa-gesa jalannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma, ngapain kalian cepat-cepat? Slow aja lah jalannya, kata Rasul. Tiba-tiba dua sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya kami terburu-buru. Itu alasan dua sahabat ini. Maka Rasulullah SAW ingin kemudian supaya dua sahabat ini tidak berburu sangka kepada dia. Dia mengatakan apa? Tenang, ini wanita yang di samping saya ini Sofiyah, bukan siapa-siapa. Kemudian dua sahabat ini mengatakan, tidak mungkin kami berburu sangka kepada engkau wahai Rasul. Apa kata Rasul? Oh, jangan ngomong begitu, karena setan itu masuk dari jalan darahnya anak Adam. Ya, mungkin kalian lewat begitu saja, tiba-tiba setan masuk, kemudian dalam pikiran kalian, ini Nabi sama siapa lagi? Tidak banyak katanya. Bisa saja. Ya. Nabi SAW memutus jangan sampai seseorang itu berburu sangka. Sama lah umpamanya ibu nengok tetangga dibonceng orang. Ibu kenal suaminya. Orang itu kok bukan suaminya, kenapa dibonceng ya? Jangan-jangan dia. Jangan selingkuh pula dia. Boleh jadi mungkin dia gojek gak pakai seragam, kan itu ibu ya. Kita tidak tahu. Atau mungkin saudaranya yang ibu tidak tahu. Lah ini kadang-kadang buruk sangka itu memang ditimbulkan setan tuh. Makanya kenapa kemudian buruk sangka ini diantara bahayanya, ini masuk celah setan untuk mempermainkan otak kita, supaya kita berburu sangka. Dan buruk sangka ini menyebabkan penyakit hati. Dan kalau hati sudah sakit, ini bahaya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dampak buruk-buruk sangka kepada manusia. Dan buruk sangka yang paling tinggi saya katakan di awal adalah buruk sangka dengan Allah. Kenapa? Karena satu, orang berburuk sangka dengan Allah ini biasanya dikhawatirkan jatuh kepada kesyirikan. Jatuh kepada kesyirikan. Contoh umpamanya ibu sakit, gak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu zat penyembuh. Akhirnya kadang mendengar si anu punya penyakit yang sama, datang ke dukun ini, dukun itu bisa menyembuhkan. Akhirnya datang ke dukun. Ini kan berawal dari buruk sangka dengan Allah. Akhirnya dia mencari alternatif yang tanpa sadar terjerumus dia kepada kesyirikan. Ini bahayanya buruk sangka dengan Allah. Ya. Nah ini yang dikhawatirkan. Maka baik berburuk sangka dengan manusia atau berburuk sangka dengan Allah, maka hindari. Caranya apa? Caranya berbaik sangka. Lawan daripada buruk sangka adalah baik sangka. Karena baik sangka itu pasti akan menenangkan. Kenapa kemudian para ulama sampai membahas ada 4 perkara seseorang itu harus berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Pertama, saat berdoa. Saat berdoa tidak boleh buruk sangka dengan Allah. Harus berbaik sangka dengan Allah. Karena ada orang yang berburuk sangka saat doa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan istijal. Istijal itu apa? Dia mengatakan saat doanya, karena dia mungkin sudah ratusan kali bahkan ribuan kali berdoa tapi tidak dikabulkan, dia mengatakan da'autu rabbi falam yastajib li. Aku sudah banyak kali berdoa kepada aku tapi Allah kok enggak kabul-kabulkan ya. Buat apa lagi aku berdoa? Atau ibu dinasihati banyak-banyak berdoa. Apa Ustaz? Sudah banyak kali aku berdoa. Itu kan berburuk sangka dengan Allah. Hindari, tapi berbaik sangkalah dengan Allah. Boleh jadi ketika doa kita tidak dikabulkan segera, satu, mungkin Allah sengaja pengabulannya nanti di akhirat untuk mengangkat derajat kita. Dua, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan pengabulan karena kemaslahatan yang disebut dengan hikmah Rabbani. Karena ada orang yang
miskin kalau minta kaya Allah berikan kekayaan, bisa saja dia melampaui batas. Ada orang sakit minta sembuh, kalau Allah langsung sembuhkan, kufur lagi dia. Sehingga sengaja diulur-ulur supaya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau boleh jadi karena perkara-perkara yang lain, Allah hindarkan dia dari mara bahaya. Mungkin permintaannya tidak dikabulkan, tapi dikabulkan dengan cara lain. Ibu minta rizki, tiba-tiba dihindarkan dari kecelakaan umpamanya. Jadi harus berbaik sangka dalam doa, tidak boleh buruk sangka. Ini yang pertama. Yang kedua, saat bertobat, jangan sampai saat bertobat kita berburuk sangka dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara Allah tidak menerima tobat kita. Itulah yang disebut dengan kunut namanya. Kunut itu putus asa. Nggak mungkin Allah terima doa tobat saya. Kenapa? Doa saya sudah menggunung. Dosa saya sudah menggunung, dosa saya sudah melangit, membumbung ke awan sana. Nggak mungkin Allah akan terima tobat saya. Ini justru dosa yang ibu lakukan tidak lebih parah dibandingkan ibu putus asa. Karena putus asa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa yang ibu lakukan. Itu berawal dari buruk sangka dengan Allah. Tidak boleh orang berburuk sangka dengan Allah saat bertobat itu, tapi harus berbaik sangka dengan menanamkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rahim. Allah itu Ghafur. Allah itu penuh dengan kasih sayang dengan hambanya. Jangan sampai berputus asa. Karena ada orang yang berputus asa. Nggak mungkin orang seperti saya diterima tobatnya Ustaz. Dosa saya sudah banyak kesana kemari. Makanya di zaman Nabi SAW ada kakek-kakek usianya sudah 100 tahun lebih. Dia datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan, Rasul, inni qad fa'altu dzamban aziman law wuzi'at ala ahlil ardi la ahlakathum. Rasul, dosaku sudah banyak. Banyak kali dosaku. Yang kalau seandainya kubagikan dosaku kepada sebuah negeri cukup menghancurkan mereka. Apakah orang seperti aku ini diterima tobatnya? Maka Nabi SAW mengatakan ya, karena orang itu kan kafir, karena sudah tua, di mana semua dosa pernah dilakukannya. Dia ingin bertobat, datang kepada Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, maukah engkau bersyahadat bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah? Kata orang ini, cukup bersyahadat wahai Rasul? Ya, cukup bersyahadat, karena Islam itu menggugurkan dosa sebelum Islam. Langsung dia bersyahadat. Kata Rasul SAW, Allah telah ampuni dosamu, bahkan Allah telah ganti keburukanmu dengan kebaikan. Maka sang kakek mengatakan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi tidak boleh kita ini dalam bertobat berburuk sangka dengan Allah, tapi berbaik sangkalah dengan Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, saat menjelang ajal, detik-detik sakaratul maut, atau saat ibu sakit parah. Karena orang yang sakit parah itu setan lebih banyak datang mengganggu orang itu dibandingkan para malaikat. Setan lebih dekat dengan orang yang sakit parah. Karena setan tidak mau orang yang sakit parah ini mati husnul khotimah, maunya dia su'ul khotimah. Makanya kemudian akan dihembuskan kepada hati yang sedang sakaratul maut ini, yang sedang sakit parah ini, keraguan-keraguan. Didatangilah oleh setan, kemudian dia mendengar mungkin sebelahnya ngomong, oh si Anu sakit dia, tapi datang ke orang pintar sana sembuh. Padahal dia sudah sedang sakaratul maut, dia mendengar ucapan kawannya ngomong suruh datang ke dukun. Maka kemudian setan masuk di situ, Bu. Kemudian membayang-bayangi, oh perlu dicoba juga, saya harus datang. Coba saya datang ke dukun Anu. Nah itu akhirnya apa? Dibuatnya oleh setan itu supaya kita berangan-angan untuk melakukan kesyirikan. Itu akibat daripada buruk sangka. Makanya disunnahkan kalau ibu datang kepada orang yang sedang sakit parah, ceritakan kebaikannya. Jangan menyentuh cerita buruknya. Umpamanya adalah saudara-saudari kita yang sedang sakit parah. Kata dokter, orang yang kayak gini gak lama biasanya. Ibu datang takziah, kemudian menghibur dan mengatakan, Umi ini orang baik, anti ini orang baik, kenapa lah seperti ini? Ya, pokoknya sebutkan kebaikannya. Kapan kita bisa ngaji lagi? Ibu ini orang baik, Masya Allah. Dipuji. Supaya kalaupun Allah takdirkan dia mati, Bu, dalam pikirannya dia tidak akan teringat dosanya. Yang teringat kebaikannya. Boleh jadi dalam hati dia mengatakan, oh masih ada kebaikan, masih ada kebaikan pada diri saya. Sehingga ketika itu yang ada dalam hatinya, maka dia akan berbaik sangka dengan Allah. Tapi kalau ibu ceritakan keburukannya, cepat sembuh, kapan gibah lagi kita, ya, kapan gunjing orang lagi, kapan ngambil sandal orang lagi, kapan ngambil mangga orang lagi. Oh, diceritakan pengalaman buruknya, makin sesak dadanya tuh.
Ya. Oh, aku ini orang jahat rupanya, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Akhirnya mati sul khotimah, membawa buruk sangka dengan Allah kan. Nah, ini perkara yang ketiga, tidak boleh seseorang berburuk sangka saat seseorang itu mendekati ajalnya. Tapi baik sangkalah dengan cara apa? Orang di sekelilingnya menceritakan kebaikannya. Jangan sentuh cerita keburukannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, ketika seseorang terkena banyak musibah, contoh umpamanya ekonominya gulung tikar, sakit dengan sakit yang berkepanjangan, banyak masalah dalam keluarga, dengan suami, dengan tetangga, difitnah orang, macam-macam. Pokoknya saat ibu sedang banyak-banyaknya masalah, maka saat banyak-banyaknya masalah jangan berburuk sangka dengan Allah. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang nazalat bihi faqah, maksudnya kesulitan menimpa dia, fa'angzalaha billah, dia pun betul-betul menyangka bahwa ujian ini baik untuk dia karena datang dari Allah. Apa yang terjadi? Yushikullahu lahu birizkin ajil aw ajil. Maka hampir-hampir Allah akan berikan rizki yang segera atau mungkin yang akan ditangguhkan. Jadi saat ibu sedang kalut banyak masalah, maka serahkan semua masalah itu kepada Allah. Bukankah yang membuat masalah Allah, yang akan mengangkat masalah juga Allah? Seberat apapun masalah, sandarkan kepada Allah, minta agar Allah ikut campur menyelesaikannya. Karena sebesar apapun masalah, kalau Allah ikut campur menyelesaikannya, pasti Allah akan uraikan itu masalahnya. Tapi sekecil apapun masalah, kalau kita sudah berburuk sangka dengan Allah, sehingga Allah tidak menolong kita, tidak akan ada penyelesaiannya. Makanya dalam kondisi-kondisi banyak masalah, ya, banyak sekali masalah, maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada enggak ciri-ciri orang yang suka buruk sangka itu? Ada yang mengatakan bahwa di antara ciri orang yang buruk sangka itu, pertama, orang yang tidak secara langsung mengetahui atau melihat sebuah fakta, dan biasanya orang ini hanya mengetahui dari mendengar kata orang. Orang yang suka buruk sangka itu hanya menyandarkan apa kata orang. Harusnya kan kita tidak boleh menerima berita begitu saja bulat-bulat tuh. Tetangga cerita kepada tetangganya yang lain, anu si ini si itu begini begono dan begitu seterusnya. Nggak boleh ibu langsung telan kan? Harus ada tabayun, tasabut namanya. Sebab kalau tidak ada tabayun, ibu langsung buruk sangka. Oh iya, baru tahu saya. Coba kalau anti tidak cerita, ndak tahu si anu kayak begitu. Padahal ibu belum pernah meneliti apakah betul ataukah salah berita itu kan. Langsung main ponis saja. Nah, ini ciri-ciri orang buruk sangka nih Bu. Makanya kenapa Rasul mengatakan kafa bil mar'i itsman an yuhadditsa bi kulli masani. Cukuplah seseorang itu berbuat dosa ketika menceritakan apa yang didengarnya saja, tapi harus ada tabayun. Yang kedua, sebelum menyatakan pikiran atau mungkin sebuah pendapat, terkadang seseorang itu sudah buruk sangka dulu tuh. Ya. Ada orang yang seperti itu. Jadi sebelum menyatakan pikiran ataupun pendapat, orang yang buruk sangka telah memiliki anggapan yang buruk dulu kepada orang. Nah, ini juga jangan sampai ketika kita ini bicara didasari dengan buruk sangka. Kemudian juga yang ketiga, biasanya dia bercermin kepada masalah dirinya. Mungkin dia pernah punya pengalaman, ya punya pengalaman entah musibah, entah dicopet, entah di apa begitu kan. Kemudian menyamakan pengalaman kepada orang. Dulu saya di perumahan ini ada orang yang lalu lalang kayak gitu tuh. Tahu-tahu tong sampah saya hilang di gondol dia. Sekarang ibu sudah pindah rumah ke perumahan lain. Ada orang yang lalu lalang juga. Aku diteteni terus, diliatin terus. Jangan-jangan nanti ngambil apa. Itu namanya melihat ke pengalaman. Nggak boleh ya. Karena kan di perumahan ibu yang lama dengan di perumahan ibu yang baru kan kondisi lingkungannya juga berbeda. Mungkin dulu kurang pengamanannya, di sini ketat pengamanannya dan begitu seterusnya. Jadi tidak boleh kemudian seseorang itu bercermin kepada pengalaman dia sehingga akhirnya dia berburuk sangka. Nah, ini juga di antara hal-hal yang harus dipahami tentang buruk sangka. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya sampai di sini Bu. Nggak ada pertanyaan nih kayaknya karena sudah jam 9.41. Saya harus
ngisi kajian di tempat lain, Bu. Takut telat. Sebelumnya saya minta maaf karena beberapa minggu setelah Idul Fitri memang kondisi badan kurang fit, jadi baru bisa diisi sekarang kajiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.